teman-teman semua. Selamat datang kembali di program horor favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di set terbaru ya. Kalau misalnya lihat sekarang tahun baru, New Year, New Fear, dan juga set baru program horor favorit kalian dan favorit ibu-ibu di daerah Karangtengah, Lebak Bulus. Dimana lagi kalau bukan di Mana Aku Takut. Dan teman-teman, selamat datang kembali di Ma Aku Takut bersama gua Diku sebagai Mbah Du Count. Dimana sekarang gue pakai baju lagi nggak serem nih, lagi pakai baju putih. Dimana episode sebelumnya gue pakai baju Exorcist, bahas film-film horor ya. Gue pakai baju ini bukan tanpa alasan, karena baju ini menandakan kenetralan gue dalam politik ya. Dan masih ngomong soal politik, kita tidak bisa lepas dari ibu kota yang rumornya itu akan pindah ke IKN ya, ke Kalimantan. Namun sebelum pindah kita akan menjelajah lebih dalam ke daerah Jakarta dulu ya. Salah satu daerah di Jakarta, salah satu gedung yang dianggap gedung paling horor se-Jakarta, mungkin paling horor atau mungkin ada yang lebih horor lagi. Mungkin udah pada tahu di daerah Tebet, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan MT Haryono. Kalian pasti tahu semua apa yang saya katakan, apa yang akan saya ceritakan kepada kalian, di mana kalau bukan di Gedung Sarina, di Gedung Menara Saidah. Buat kalian yang suka jalan-jalan ke daerah Cawang, Tebet, MT Haryono, seberang stasiun Cawang, kalian bisa melihat gedung Menara Saidah dengan arsitektur bergaya Romawi ini. Ternyata gedung ini kalau kalian lihat dari jauh ya, itu kalian bisa lihat gedung ini tuh tampaknya agak miring gitu. Dan miringnya itu yang mengakibatkan gedung ini dianggap tidak layak untuk menjadi rumah atau tempat perkantoran gitu ya. Sehingga gedung ini sudah dikosongkan dari tahun 2007. Dan sempat juga diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2015. Kalian bisa cek di beberapa streaming service, mungkin yang abal-abal atau mungkin yang resmi ada, Menara Saidah 2015. Dan gedung ini sudah menjadi urban legend bagi masyarakat sekitar gitu. Salah satu urban legend yang terkenal di Menara Saidah itu dulu sebelum ditutup tahun 2007, ada kisah tentang seorang karyawan yang sedang menghampiri Menara Saidah itu malam hari dengan rencana ia ingin mengambil barang yang tertinggal gitu di malam hari. Entah di lantai berapa, mungkin sebut saya lantai 10 gitu ya. Namun ketika ia ingin menaiki lift, sayangnya lift itu ketika terbuka dan pria karyawan itu masuk ke dalam lift itu tidak mau tertutup pintunya dan lampunya redup terang, mati nyala dan meredup sehingga sampai mati. Perasaan tidak enak menyelimuti perasaan karyawan itu ya, dan akhirnya ia memutuskan untuk naik tangga saja menuju lantai 10. Dan setiap lantai yang ia naiki, setiap lantai ia menemukan lift itu mengikutinya. Lift itu terbuka dengan lampu yang menyala terang. Seolah-olah lift itu mengajak karyawan tersebut untuk masuk ke dalam lift. Dan setiap lantai lift itu terus mengikutinya di setiap lantai dengan pintu terbuka dengan lampu yang terang benderang. Sedikit pertanyaan kepada karyawan itu, kenapa nggak besok pagi aja sih ngambil barangnya? Emang se-urgent apa sih barang itu? Oke, next ada orderan misterius yang menimpa ojol atau ojek-ojek online. Ini cerita emang sudah dari tahun 2015 ke atas, dan kisah ini cukup populer di kalangan ojol karena masih banyak ojol yang menerima beberapa orderan palsu yang pesanannya itu mengarah ke Menara Saidah. Sehingga banyak sekali ojol-ojol yang terganggu kerjanya, yang merasa ini orderan setan, orderan misterius atau apa. Tapi kalau menurut saya sih ini orderan prank, dan seharusnya ini ditindaklanjuti oleh kepolisian atau mungkin juga pihak dari ojek-ojek online, baik itu dari GoFood, dari Gojek ataupun Grab. Boleh tolong dilacak ya, ditelusuri, diinvestigasi apakah ini benar-benar orderan prank. Karena kasihan banget ya, ojol-ojol itu mencari nafkah, mencari rezeki, namun di prank sama orang-orang, apalagi di prank sama setan. Hey setan,
Jangan nyusahin. Bahkan Menara Saidah ini katanya teman-teman, ini ada rumor yang mengatakan bahwa menara ini dibangun di atas kuburan. Jadi menurut warga-warga sekitar, Menara Saidah ini dulunya sebelum dibangun menjadi sebuah gedung yang tinggi, gedung perkantoran, dulu gedung ini dijadikan tanah kosong atau kuburan. Namun menurut saya ini hanya hisapan jempol belaka ya, karena SD Anda juga kuburan kan dulu. Sama SD Anda juga rumah sakit Belanda lagi. Ini kisah-kisah anak-anak ini, dan mungkin karena banyak kisah-kisah horor di Menara Saidah sehingga dibuat-buatlah. Jangan-jangan dulu kuburan nih, dulu tuh kuburan, dulu tuh rumah sakit Belanda ini. Hati-hati terhadap hoax-hoax seperti itu. Cuman mungkin bisa aja terjadi ya. Nah, lalu setelah sekian lama kosong, setelah 17 tahun kosong ya, 2007 sampai 2024, dan Menara Saidah ini ternyata masih sering kali terlihat lampu yang menyala sendiri di beberapa lantainya. Sehingga masyarakat sekitar yang melewati Menara Saidah beranggapan ada sesuatu yang menyalakan lampu ini. Walaupun bisa saja sih ini penjaga atau mungkin satpam atau mungkin orang yang lagi berkunjung atau orang iseng atau gimana. Bisa aja guys. Jadi jangan terlalu dianggap misterius banget, jangan terlalu dianggap ini horor atau paranormal activity banget sih. Dan ngomong soal pengunjung, yes, ini real karena kalian bisa mengunjungi Menara Saidah dengan harga tertentu yang ditentukan oleh penjaga Menara Saidah tersebut. Jadi lu bisa masuk ke dalam Menara Saidah, bayar ke satpam atau penjaganya, dan kalian bisa menikmati vibe horor dalam Menara Saidah gitu. Dan yang terakhir ada yang mengaku melihat perempuan dengan berbaju merah. Jujur gue tuh selalu merinding kalau ngomongin soal perempuan berbaju merah, karena di kantor studio kecil ini juga terdapat penampakan perempuan berbaju merah ya, lebih tepatnya di samping tangga situ. Gue merinding langsung. Oke, jadi Alkisah menceritakan tentang dulu sebelum kantor ini ditutup, sebelum kantor Menara Saidah ditutup, dulu tuh ada kisah tentang seorang perempuan berbaju merah menghampiri satpam di malam hari. Perempuan ini berkata, "Pak, tolong dong Pak, anterin saya ke lantai 14, katanya seperti itu." Lalu Pak Satpam tanpa berpikir panjang dan tanpa berpikir aneh-aneh, Pak Satpam langsung saja mengantarkan perempuan itu ke lantai 14 seperti yang dia inginkan. Namun sesampainya ke lantai 14, perempuan itu menghilang. Dan tidak ada jejak sama sekali tentang perempuan itu dimanapun. Dan bahkan tidak ada kisah perempuan itu keluar dari lantai itu. Sangat-sangat creepy dan merinding tentu saja teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pengalaman juga tentang Menara Saidah, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin dulu ada mantan karyawan yang pernah kerja di sana, boleh tolong ceritakan apabila ada kisah-kisah yang belum pernah gue bacain di sini. So, thank you teman-teman sudah menyaksikan Mahaku Takut pada episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Mahaku Takut setiap malam Jumat, saksikannya malam hari ya. Saksikannya malam-malam, lampunya dimatiin, dan nontonnya jangan sama keluarga maupun pacar ataupun babysitter kalian ya. Nonton tanpa ada benda-benda religi di samping kalian agar setan-setan menemani kalian ketika kalian menonton program paling horor se-antero universe ini ya. So, sampai jumpa lagi di program horor favorit kalian di Mahaku Takut. See you next time. I will kill you.